Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Barata Sirkus yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film drama thriller India yang menceritakan tentang seorang pria yang ingin mengetahui siapa pelaku pelecehan kepada putrinya. Namun selama penyelidikan berlangsung, pria tersebut malah dituduh sebagai dalang di balik kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suku pemberontak. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Laksmanan yang sedang mengantarkan anak perempuannya bernama Pony ke rumah sakit karena keadaannya yang sudah kritis. Sebelum pergi ke kantor polisi untuk membuatkan laporan, Laksmanan meminta tolong kepada karyawannya yang bernama Mari untuk melihat keadaan Pony. Di kantor polisi, inspektur bernama Jaya Chandran mendapatkan tekanan dari wakil komisaris terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak. Kasus tersebut sudah berlalu selama 2 minggu. Namun Jaya Chandran yang bertanggung jawab di daerah tersebut belum bisa memberikan apapun terkait keberadaan dan identitas si pelaku. Pada akhirnya ia pun diberikan waktu 1 minggu lagi untuk memecahkannya. Dan jika tidak berhasil, ia pun terpaksa harus dimutasi ke tempat yang lebih jauh. Karena kesibukan Jaya Chandran, Laksmanan yang ingin membuat laporan pengaduan terpaksa harus menunggu sampai malam hari. Dan setelah sudah selesai dengan penyelidikannya, Jaya Chandran akhirnya mempersilahkan Laksmanan untuk menyampaikan masalahnya. Awalnya Jaya Chandran meminta polisi wanita bernama Kaveri untuk menuliskan laporan. Namun Laksmanan yang merasa jika pengaduannya ada kaitannya dengan kehormatan keluarga, ia pun mengatakan laporan tersebut ada baiknya jika ia menyampaikannya secara langsung. Alasan Laksmanan membawa putrinya ke rumah sakit tak lain karena sang putri sudah melakukan tindak bunuh diri. Kejadian bermula saat Laksmanan sedang merawat beberapa ekor sapi yang menjadi mata pencahariannya. Namun karena ada 1 ekor sapi yang sedang sakit, ia pun memutuskan untuk meminta pertolongan kepada dokter hewan. Saat itu ponsel Laksmanan sedang lowbat, sehingga ia pun terpaksa harus menggunakan ponsel putrinya untuk melakukan panggilan. Namun setelah selesai dengan percakapan tersebut, Laksmanan seketika syok saat tak sengaja membuka pesan video yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam video tersebut terlihat jika Pony sedang bertelanjang diri dan ia direkam di sebuah ruangan yang sangat mewah. Laksmanan yang tidak mengetahui nasib malang apa yang menimpa putrinya saat itu kemudian menanyakan apa maksud dari video tersebut. Namun Pony hanya terdiam dan langsung mengunci diri di dalam kamar. Seperti ingin pingsan, Laksmanan kemudian pergi keluar dan menangis di bawah pohon. Namun tak berapa lama ia malah mendengarkan suara teriakan dari tetangganya bernama Rema yang menyaksikan jika Pony sudah tergantung. Nasib baiknya setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter menyatakan jika Pony masih bisa diselamatkan. Namun ia memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa kembali siuman. Laksmanan menambahkan jika istrinya sudah meninggal dunia sejak Pony masih kecil. Dan keadaan tersebut membuat para tetangga sering mengunjungi kediaman mereka sembari memberikan makanan kepada Pony. Untuk mempercepat penyelidikan, Laksmanan menyerahkan ponsel Pony yang sebelumnya ia gunakan. Akan tetapi saat Jaya Chandran memeriksanya, ia malah tidak menemukan aplikasi WhatsApp beserta pesan video yang dikatakan Laksmanan sebelumnya. Pada akhirnya untuk membuktikan kebenaran cerita itu, Jaya Chandran memutuskan mengirim ponsel Pony kepada tim Cybercell. Dalam kebingungannya, Laksmanan mendapatkan telepon dari kerabat dekatnya yang bernama Anop. Walaupun memiliki usia yang beda jauh, keduanya bisa berteman dengan baik. Saat ini Anop sedang mendekati seorang wanita bernama Tansi. Namun kedekatan itu mendapatkan pertentangan dari warga sekitar karena Tansi baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Anop yang memiliki keberanian dan pengaruh di dalam desa tidak pernah takut untuk menghadapi orang-orang seperti mereka.
karena ia berpikir jika penentangan yang mereka lakukan adalah hasutan dari pesaing politiknya yang bernama Hari. Keesokan pagi, Jaya Chandran mendatangi kediaman Laksmanan bersama anggotanya yang bernama Asok. Dan saat melakukan penyelidikan, Jaya Chandran menemukan beberapa hal yang sangat janggal. Yang pertama, ia menemukan beberapa botol minuman keras di dalam goni. Dan saat ditanyai, Laksmanan mengatakan jika ia selalu minum di rumah karena Poni tidak memperbolehkannya minum di luar. Yang kedua, saat diminta identitas, Laksmanan hanya menunjukkan kartu pengenal yang dikeluarkan dari Serikat Desa. Ia mengatakan jika dirinya tidak pernah mengikuti pemilu, sehingga ia tidak memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan terakhir, hal paling mencurigakan adalah ditemukannya sebuah sandal di bawah tempat tidur Poni. Dan setelah dikonfirmasi, sandal tersebut adalah milik Mari. Jaya Chandran kemudian menarik kesimpulan jika orang yang mengirimkan video tersebut adalah Mari. Dan untuk mengakui perbuatannya, ia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Akan tetapi, walaupun sudah mendapatkan beberapa pukulan, Mari bersikeras jika ia bukanlah pelakunya. Ia mengakui jika ia memang menyukai Poni sejak dahulu. Namun ia tidak berani berterus terang lantaran menghargai kebaikan yang diberikan Laksmanan selama ini. Pernyataan yang disampaikan Mari sepertinya memanglah benar. Hal itu dikuatkan dengan ponsel yang digunakan Mari bukanlah sebuah ponsel pintar. Di sisi lain, Hari yang juga mengetahui kasus tersebut kemudian mendatangi Jaya Chandran. Ia mengatakan jika Jaya Chandran perlu memeriksa Anop. Karena selama ini seperti yang ia dan warga desa ketahui, Anop sering berkunjung ke kediaman Laksmanan hanya untuk minum-minum. Agar dapat menyelesaikan kasus tersebut, Jaya Chandran kemudian meminta beberapa keterangan dari orang-orang yang mengenal korban. Dan salah satu teman korban mengatakan jika ia tidak pernah melihat korban menggunakan aplikasi WhatsApp. Pernyataan tersebut membuat Jaya Chandran semakin meragukan cerita yang disampaikan oleh Laksmanan. Namun keraguan itu seketika terpatah saat tim cyber memberitahukan hasil investigasi. Mereka mengatakan jika ponsel Poni memanglah ditemukan aplikasi WhatsApp dan sebuah video berdurasi 1 menit. Namun aplikasi dan video itu sudah dihapus saat insiden tersebut terjadi. Setelah tim cyber memberikan nomor orang yang mengirimkan video, diketahuilah jika pelakunya adalah seorang wanita bernama Krishna Priya. Tak buang waktu lama, Jaya Chandran segera menemuinya. Dan setelah dilakukan interogasi, barulah diketahui jika nomor yang mengirimkan video itu adalah milik putra Krishna Priya yang bernama Navin. Di sisi lain, Jaya Chandran juga mendapatkan kabar jika Anop sudah beberapa kali mengunjungi rumah sakit tempat di mana Poni dirawat. Dan hal itu membuat Jaya Chandran mulai menaruh curiga. Ia berpikir jika Anop pasti memiliki sebuah hubungan dengan Poni. Untuk menjawab kecurigaan itu, Jaya Chandran segera menemuinya. Dan setelah memberikan pertanyaan, diketahuilah jika kedatangan Anop ke rumah sakit bukanlah untuk Poni, melainkan mengunjungi Tansi yang memang sudah bekerja lama di sana. Keesokan pagi, Jaya Chandran mendapatkan kabar baru. Dokter yang menangani Poni menyampaikan beberapa hal yang mencurigakan. Yang pertama, Poni bukanlah seorang perawan. Namun hal itu belum bisa dipastikan penyebabnya. Apakah merupakan tindak pemerkosaan atau keinginan dirinya sendiri. Yang kedua, di lehernya ditemukan bekas luka cekikan. Dan kemungkinan luka tersebut dilakukan oleh seseorang yang ingin membunuh Poni seolah-olah ia melakukan tindak bunuh diri. Setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari oleh tim forensik, Jaya Chandran dan kepolisian Ponam Kulam sangat syok saat mengetahui jika sidik jari tersebut adalah milik Laksmanan. Pada akhirnya karena sudah tersudut dan tidak bisa berbohong lagi, Laksmanan kemudian berterus terang terkait kejadian yang sebenarnya. Saat sudah melihat video di pesan WhatsApp, Laksmanan yang kalap segera mendatangi Poni dan langsung mencekiknya.
Ia tidak habis pikir jika sang putri yang sudah ia besarkan selama ini malah berbuat sesuatu hal yang sangat memalukan. Dan dengan penuh rasa kecewa, Laksmanan kemudian keluar rumah dan merenungi dosa yang dilakukannya di masa lalu. Namun tak berapa lama setelah hal itu, ia pun dikejutkan dengan teriakan Rema yang menyaksikan jika Poni sudah tergantung di dalam kamar. Apa yang disampaikan Laksmanan sepertinya tidak sama dengan apa yang difikirkan oleh Jaya Chandran. Ia berpikir setelah Laksmanan mencekik Poni, ia juga memutuskan untuk menggantungnya demi kehormatan keluarga. Namun bukan hal itu yang menjadi poin pentingnya. Jaya Chandran mengatakan jika semua yang disampaikan oleh Laksmanan adalah kebohongan. Karena dari bukti yang ia temukan di lapangan menunjukkan jika Laksmanan adalah seorang pemabuk berat. Dan dengan tidak adanya seorang pendamping hidup, Laksmanan nekat melakukan pelecehan kepada putrinya sendiri. Dan untuk menutup kasus tersebut, ia pun membuat skenario palsu dan menyingkirkan putrinya seakan ia tewas bunuh diri. Apa yang dikatakan Jaya Chandran langsung membuat Laksmanan naik pitam. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menendang Jaya Chandran karena tuduhan yang ia berikan. Namun di balik tuduhan tersebut, ternyata Jaya Chandran memiliki sebuah rahasia yang hanya ia ketahui oleh Asok dan petinggi desa bernama JC. JC yang juga mengetahui kasus tersebut mengatakan kepada Jaya Chandran, jika anak laki-laki bernama Navin yang mengirimkan video kepada Poni adalah anak seorang pengusaha dari keluarga terpandang. Mereka yang berasal dari kasta Brahmana meminta bantuan kepada Jaya Chandran untuk menyelamatkan nama mereka dalam kasus tersebut. Dan sebagai gantinya, Jaya Chandran akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat banyak. Awalnya Jaya Chandran tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Namun saat dokter memberikan informasi tentang luka cekikan, ia pun berpikir akan melanjutkan kasus tersebut dengan menetapkan pelakunya dari bukti itu. Dan pada akhirnya setelah mendapatkan laporan forensik, Jaya Chandran dengan yakin menetapkan Laksmanan sebagai tersangka utamanya. Saat hendak menerima cek dari ayah Navin, Jaya Chandran mengatakan jika yang ia lakukan bukan karena uang. Ia menyelamatkan mereka karena dirinya juga merupakan kasta Brahmana. Keesokan hari, Asok kemudian memerintahkan Laksmanan menandatangani pernyataan yang disampaikan Jaya Chandran kemarin. Namun dengan tegas Laksmanan mengatakan jika tuduhan tersebut adalah sebuah kebohongan. Dan ia pun bersedia mengikuti persidangan untuk membuktikan jika dirinya memang tidak bersalah. Anop yang sudah mengetahui tentang tuduhan tersebut kemudian mendatangi Jaya Chandran. Ia bersikeras dan mengatakan jika Laksmanan adalah seorang pria yang sangat baik. Ia tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun, apalagi sampai melakukan pelecehan kepada putrinya sendiri. Dan menyadari jika tuduhan yang diberikan Jaya Chandran pasti memiliki motif tersendiri, Anop berjanji akan kembali dan menentang tuduhan itu dengan bukti yang kuat. Di tengah kekhawatirannya, Jaya Chandran mendapatkan panggilan dari wakil komisaris yang menanyakan tentang perkembangan kasus penembakan kelompok pemberontak. Tidak tahu harus menjawab apa lagi, Jaya Chandran malah memberikan keterangan palsu. Ia mengatakan jika pelakunya sudah ditemukan dan orang tersebut tak lain adalah Laksmanan. Asok yang mendengarkan hal itu juga sangat terkejut. Dan dengan liciknya, Jaya Chandran mengatakan jika ia akan membuat cerita palsu untuk menyelamatkan mereka. Di tahun 1990, ratusan pekerja dari Tamil Nadu bermigrasi ke beberapa daerah di negara bagian, dan Laksmanan termasuk dalam kelompok tersebut. Tahun 1980 saat Laksmanan masih berusia 9 tahun, ayahnya yang merupakan seorang pemberontak Sri Lanka tewas dalam peperangan dengan pemerintah India. Sejak kejadian itu, keluarga mereka kemudian pergi ke Tamil Nadu sebagai seorang pengungsi. Beberapa tahun setelahnya, setelah kematian sang ibu, Laksmanan memutuskan meninggalkan Tamil Nadu dan akhirnya ia pun menetap di desa Ponakulam. Kegiatan anti nasional yang dilakukan sang ayah membuat Laksmanan juga melakukan hal yang sama. Ia dengan senang hati bergabung dengan kelompok pemberontak yang ada di kawasan hutan.
Dengan memanfaatkan statusnya sebagai masyarakat sipil, Laksmanan menjadi seorang mata-mata dan pemasok senjata kepada kelompok tersebut. Pada akhirnya kasus penembakan warga sipil yang terjadi 2 minggu lalu, salah satu pelakunya adalah Laksmanan. Jaya Chandran berpikir saat mereka melakukan kunjungan kemarin, Laksmanan tidak bisa menunjukkan identitas resminya. Dan hal itu membuktikan jika ia pasti memiliki masalah dengan pemerintah. Namun untuk menguatkan tuduhan tersebut, Jaya Chandran harus membuatkan identitas palsu yang menyatakan jika Laksmanan adalah keturunan dari kelompok pemberontak yang berasal dari Sri Lanka. Singkatnya, setelah menyelesaikan semua dokumen, Jaya Chandran segera menemui wakil komisaris. Awalnya wakil komisaris sedikit mencurigainya, namun ia yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus menerima dokumen tersebut karena kasus itu akan segera dipersidangkan oleh kantor pusat. Di malam hari, Anop kembali mendatangi kantor polisi dengan seorang pengacara. Maksud meminta keterangan, mereka malah dikejutkan saat Jaya Chandran mengatakan jika Laksmanan adalah kelompok pemberontak yang menewaskan warga sipil 2 minggu yang lalu. Anop yang tidak percaya begitu saja mengatakan jika hal itu adalah sebuah kebohongan. Dan sebelum persidangan berlangsung, ia pun berjanji akan mencari tahu tentang identitas asli dari Laksmanan. Setelah tiba di kediamannya, Jaya Chandran kembali dikejutkan dengan sebuah hal yang tidak pernah ia perkirakan. Pria bernama Navin yang mengirimkan video ke ponsel Poni kini sudah berdiri di hadapannya. Dengan penuh kejujuran, Navin mengatakan jika yang mengirimkan video tersebut memang benar adalah dirinya. Namun hal itu dilakukannya juga atas persetujuan dari Poni. Selama ini ia dan Poni ternyata sudah menjalin hubungan kasih yang sangat dalam. Dan setelah lulus kuliah nanti, mereka pun berjanji untuk melangsungkan pernikahan. Awalnya Navin tidak mengetahui alasan mengapa dirinya dikirim ke daerah Bangalore. Namun setelah mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat, ia pun akhirnya mengetahui jika Laksmanan akan dihukum atas sebuah tuduhan palsu. Pada akhirnya Navin pun berjanji akan menghadiri persidangan. Dan ia akan memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, Anop yang melakukan penyelidikan terkait identitas asli dari Laksmanan akhirnya mendapatkan sebuah jawaban. Salah satu lembaga pemerintah bernama LLC menyatakan jika Laksmanan ternyata bernama asli Laksmanan Nambodiri. Dan ia berasal dari kasta Brahmana yang kedudukannya paling tinggi. Dahulu saat masih lajang, Laksmanan menikah dengan seorang wanita dari kasta biasa. Dan karena penolakan keluarga, ia pun memutuskan kawin lari dan menetap di desa Ponakulam. Tidak mau identitasnya terbongkar, Laksmanan kemudian mengganti nama belakangnya. Dan sejak saat itu, ia pun memutuskan untuk tidak membuat identitas resmi di kantor kependudukan sipil. Mengetahui fakta tersebut, Anop mengatakan kepada Jaya Chandran jika tuduhan yang ia sampaikan kepada Laksmanan adalah sebuah kesalahan besar. Dan di persidangan nanti ia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Menyadari jika dirinya sedang terancam, Jaya Chandran segera memberitahukan hal itu kepada wakil komisaris. Dan wakil komisaris yang tidak mau masalah menjadi runyam kemudian memerintahkan 2 orang ajudannya untuk menghabisi Laksmanan sebelum persidangan dilakukan. Akan tetapi berkat usaha yang dilakukan Anop dengan mendatangkan reporter dari media televisi, akhirnya rencana tersebut berhasil digagalkan. Dan pada akhirnya di keesokan hari, Jaya Chandran yang tidak bisa mengelak lagi terpaksa harus mendampingi Laksmanan dalam mengikuti persidangan. Dan bersamaan dengan raut wajah Jaya Chandran yang penuh ketakutan, film pun berakhir. Saat seseorang memiliki jabatan dan kekuasaan, maka tanggung jawab yang ia pikul juga semakin besar. Namun yang perlu diingat, kepemimpinan hanyalah sesuatu hal yang sifatnya sementara. Jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah untuk negaramu.
Karena bagaimanapun tidak ada kepentingan yang lebih tinggi di atas keadilan. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.